Saudara, laporan harta kekayaan pejabat di Kementerian Keuangan mulai diaudit seiring temuan adanya indikasi harta tak wajar. 69 diantaranya kini diperiksa Kementerian Keuangan secara internal. Apa yang patut ditelisik dari harta kekayaan pejabat? Kami bahas bersama dengan peneliti ICW Wana Alamsyah. Mas Wana, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Ada 69 ASN di Kementerian Keuangan yang akan diperiksa. Menurut ICW, apa yang perlu ditelisik dari laporan harta kekayaan mereka? Temuan ICW seperti apa? Ya, pertama kita patut untuk melihat secara lebih holistik, bukan hanya terkait dengan orang-orang yang diperiksa 69 ini, tapi juga relasi keluarga. Karena bagaimanapun juga ada temuan bahwa kepemilikan perusahaan, ada modus kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya, entah itu istri, anak, dan lain sebagainya. Nah, ini pun yang juga patut untuk ditindaklanjuti oleh KPK ataupun juga Apgakum lain atau aparat penegak hukum lain, sehingga eh, seluruh harta kekayaan yang tidak wajar yang didapatkan oleh ASN ini pun juga bisa dilihat secara lebih dalam begitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya ini pun juga jangan berhenti sampai pada tahapan ini saja begitu. Kalau kita mendengar beberapa waktu belakang ada 134 orang yang diduga memiliki harta tidak wajar dan juga eh, yang tergabung di dalam 280 perusahaan begitu. 280 perusahaan ini pun juga perlu ditindaklanjuti dan juga ditelisik lebih lanjut, sebab bagaimanapun juga ada potensi konflik kepentingan ketika misalkan sejumlah pejabat di pegawai pajak itu memiliki konsultan pajak misalkan, yang mana itu berpotensi misalkan mengurangi nilai pajak si wajib pajak badan misalkan seperti itu. Dan rasanya bukan hanya sampai pada tahap si wajib pajaknya, bukan hanya sampai tahap pegawai pajaknya saja yang harus diperiksa, tapi kemudian siapa klien-klien yang patut diduga ini mendapatkan keuntungan jika memang indikasinya adalah sejumlah pegawai pajak itu memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Oke, Mas Wana, kategori wajar dan tak wajar itu seperti apa? Kemudian ketika muncul asumsi, memang kenapa ketika misalnya seorang ASN yang bekerja di Kementerian Keuangan kemudian punya harta yang lebih dibanding sama rekan sepekerjaan yang lain? Ya, pertama wajar tidak wajar bagaimana kita coba untuk menilai. Yang penting untuk dilihat adalah bagaimana sebenarnya profil yang dimiliki oleh si pegawai ASN begitu, bukan hanya pegawai pajak begitu, tapi juga seluruh ASN dengan eh, insentif atau pendapatan yang diterima begitu. Sebab ini pun juga penting. Misal kalau seandainya pegawai pajak mendapatkan per bulannya 10 juta misalkan, asumsinya begitu. Lalu kemudian ternyata di dalam LHKPN-nya itu sangat melonjak harta kekayaannya, ini pun patut dicurigai begitu, sehingga memang perlu ada forum klarifikasi dari mana uang-uang yang didapatkan atau harta yang didapatkan itu berasal, sehingga publik pun juga dapat memiliki kepercayaan, karena kan selama sepanjang kasus ini berjalan, pada akhirnya kepercayaan publik akan merendah, bukan akan merendah tapi sudah merendah begitu, sudah turun begitu. Bagaimana kemudian kita percaya dengan institusi atau otoritas pajak yang seharusnya dapat mengelola pajak secara lebih adil, akuntabel, dan lain-lain begitu, tapi kemudian malah patut diduga disalahgunakan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa salahnya ASN memiliki perusahaan? Pak, penting untuk digarisbawahi bahwa ada mekanisme konflik kepentingan. Ketika misalkan satu pejabat atau ASN itu memiliki usaha begitu, yang mana usaha tersebut itu berkaitan dengan kerja-kerjanya dia di dalam kerja-kerja mereka begitu di pemerintahan, yang mana itu akan memberikan keuntungan atau memberikan privilege bagi si ASN tersebut, itu secara aturan itu tidak boleh begitu, dan juga secara moral itu tidak boleh. Sebab apa yang dilakukan misalkan dalam kerangka si pegawai pajak memiliki perusahaan pajak, lalu memiliki konsultan pajak, lalu kemudian mereka mendapatkan klien itu kan kita juga perlu mengkritisi apakah benar perhitungan yang diberikan kepada wajib pajak badan usaha itu sudah sesuai. Jangan sampai kemudian kasus pengurangan pajak ini berlanjut begitu. Oke. Dan beberapa kasus itu kan sudah terlihat bagaimana ada potensi, bukan potensi bahkan, misalkan kasusnya Angin Prayitno, kasus beliau itu
merupakan kasus yang untuk mengurangi nilai pajak si badan usaha tersebut begitu. Jadi jangan Oke. sampai kemudian ini adalah kasus yang berulang kali tapi kemudian itu tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian Keuangan. Mas Wana, ketika kemudian ditemukan ada ketidaksesuaian antara harta yang dimiliki dengan laporan LHKPN selama beberapa tahun, bagaimana kemudian membedakan itu masuk kategori tindak pidana pencucian uang atau tidak? Di sini pentingnya bagaimana kemudian mekanisme koordinasi antara otoritas yang menyelidiki potensi pencucian uang begitu dengan otoritas terkait. Sebagai contoh, PPATK sudah mengirimkan laporan sejak beberapa tahun lalu, 2009 atau 2012 begitu. Tapi kemudian ini yang tidak ditindaklanjuti oleh institusi terkait begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jika pada saat itu Kementerian Keuangan menindaklanjuti secara serius, rasanya kasus-kasus semacam ini tidak akan ada terjadi begitu. Nah, yang menjadi penting adalah bukan hanya si institusi terkaitnya yang menindaklanjuti laporan dari otoritas penyelidik transaksi mencurigakan atau PPATK begitu, tapi juga jika memang ada potensi tindak kejahatan, entah itu dari kejahatan korupsi, narkoba, perdagangan orang dan lain-lain, rasanya patut juga di institusi terkait mengirimkan ke penegak hukum agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya kewenangan penegak hukum begitu, Mbak. Oke, Mas Wana, KPK kan meminta masyarakat aktif memantau para ASN yang kemudian hobi pamer harta. Ini kemudian kan akan menjadi susah untuk memantau mereka yang tidak pamer. Karena kan sekarang faktanya setelah kemudian pemberitahuan ini diumumkan KPK, banyak kemudian akun-akun yang tadinya kerap pamer di media sosial kemudian di take down, hilang, dinonaktifkan begitu. Ya, ini yang menjadi penting bagi penegak hukum, terutama bagi pemerintah dalam kerangka untuk mengidentifikasi potensi risiko terjadinya kekayaan yang meningkat secara wajar begitu. Kita sudah memiliki mekanisme LHKPN. Jika mekanisme LHKPN itu hanya dilakukan hanya sebatas administrasi, pada akhirnya upaya penindakan terkait dengan tindak kejahatan korupsi itu tidak terlaksana. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh KPK adalah coba untuk melakukan penyortiran terhadap para pihak yang diduga memiliki harta tidak wajar begitu. KPK sudah memiliki datanya, KPK sudah memiliki informasinya. Kemudian KPK pun juga sudah memiliki basis data mengenai berapa banyak atau berapa jumlah pendapatan yang seharusnya dimiliki oleh si ASN begitu. Nah, ini yang seharusnya informasi inilah yang seharusnya di cross check begitu. Apakah sesuai harta kekayaannya begitu dengan pendapatannya? Apakah sesuai dengan profilnya atau tidak begitu? Jika misalkan tidak sesuai, apakah para pihak tersebut memiliki perusahaan? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Dan bagaimana laporan keuangan perusahaannya? Nah, dari situ kan sebenarnya KPK dapat bukan hanya dapat mengidentifikasi resiko harta kekayaan yang tidak wajar begitu, tapi juga bisa langsung dicari tahu, melakukan penyelidikan jika memang ditemukan bahwa ada potensi misalkan harta-harta yang didapatkan itu dari misalkan penggelapan uang negara begitu. Dan itu yang harusnya dilakukan. Sebab begini, kita pun juga perlu mengingat beberapa waktu belakang rasanya narasi mengenai digitalisasi ini pun juga sudah tinggi, sangat gencar begitu. Tapi pada akhirnya ketika ada kasus semacam ini, pemerintah gagap untuk menerapkan narasi digitalisasi yang pada beberapa waktu belakang itu sempat digembor-gemborkan. Akhirnya kami pun berasumsi bahwa rasanya pemerintah tidak memiliki mekanisme yang holistik untuk dapat mencegah begitu terjadi adanya peningkatan kekayaan harta yang tidak wajar yang didapatkan oleh dari si ASN ini. Upaya audit akan seperti apa dan kemudian langkah hukum yang tepat untuk jadi evaluasi atas temuan harta yang tak wajar? Karena kalau tadi Anda katakan kan LHKPN hanya sebatas administratif kemudian sanksinya. Kemudian ke depannya akan seperti apa yang tepat? Singkat saja. Ya, sepatutnya KPK pun juga melakukan bukan hanya audit, tapi juga untuk mencocokkan bagaimana kemudian profil si ASN tersebut dengan pendapatannya begitu. Jika itu tidak dilakukan, rasanya LHKPN pada akhirnya hanya berhenti pada pelaporan administrasi formalitas ya. Ya, benar Mbak Livi. Oke, terima kasih Mas Wana Alamsyah dari ICW telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.